Oke, pernahkah kalian bayangkan nih jika di era Shinobi baru ini Gamamaru itu masih hidup? Karena jika menelisik dari Hakuja Senin pun ia juga masih hidup loh. Nah, yang menjadi pembahasan kita di sini adalah perihal ramalan-ramalan tetua kata itu Gamamaru. Sampai dunia Shinobi di era sekarang ini, Gamamaru telah memberikan 6 ramalan yang menjadi kenyataan. Tetapi ada satu ramalan yang masih misterius dan relevan hingga saat ini. Nah, mungkinkah informasi tentang ramalan bocah bermata biru darinya itu belum selesai? Bocah bermata biru yang membawa perubahan untuk kebaikan dunia Shinobi atau kehancuran dunia Shinobi ini adalah ramalan secara generalis. Karena jika Jiraiya menganggapnya itu ada di dalam diri Naruto, memang ada benarnya. Tetapi di era sekarang ini muncul lagi ramalan yang berterkaitan dengan sang mata biru yang selalu diperingatkan Momoshiki Otsutsuki. Nah, dia mengatakan seperti ini. Woi nak, kelak mata biru itu akan merenggut segalanya darimu. Dan ini sudah benar-benar dimulai nih. Nah, apakah bocah bermata biru ini bukan hanya soal Naruto sendiri? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai ramalan Gamamaru ternyata menembus masa depan dan Otsutsuki. Ini adalah tentang ramalan bocah bermata biru yang belum berakhir itu. Ini adalah tentang ramalan bocah bermata biru yang belum berakhir itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, jika dipikir-pikir lagi, Gamamaru itu telah memberikan setidaknya 6 ramalan yang berhubungan satu sama lain. Dimulai dari ia meramalkan masa depan Jiraiya jika ia adalah ninja berbakat sekaligus bisa dikatakan ninja genit tanpa saingan. Namun di saat bersamaan pula dia akan menyaksikan perubahan dunia itu melalui murid-muridnya dan ia akan menulis sebuah buku. Selain itu, Gamamaru sudah memperjelas bahwa mengenai ramalan murid Jiraiya dan masa depan dunia Shinobi sendiri, bahwa ada satu dari beberapa murid Jiraiya di masa depan akan benar-benar membawa perubahan bagi dunia. Dan ini tergantung tindakan Jiraiya. Ya, bocah bermata biru dalam ramalan itu akan menyelamatkan dunia atau bahkan menghancurkan dunia. Lalu pada akhirnya kita mengetahui dan Jiraiya percaya itu adalah Naruto. Di saat itu sebenarnya Naruto juga mendapati ramalan dari Gamamaru loh, bahwa ia akan bertemu dengan makhluk yang memiliki tentakel gurita dan akan bertempur bersamanya. Selain itu Naruto akan bertemu dengan pemuda dengan mata yang sangat kuat dan itu benar-benar terjadi. Nah, tak berhenti sampai di situ nih, ramalan Gamamaru itu juga pernah meramalkan Tsukuyomi tak terbatas dan kala itu dalam dunia khayalan. Ketika Naruto dan Sakura terjebak dalam Tsukuyomi tak terbatas di movie Road to Ninja itu, Gamamaru meramalkan kekalahan manusia bertopeng dan itu benar adanya, bahkan di cerita yang sesungguhnya. Dua lainnya, Gamamaru juga meramalkan lagi nih tentang sosok pemersatu Biju. Gamamaru juga mengatakan kala itu bahwa suatu saat nanti mereka Biju akan bersatu kembali bersama dengan bocah nakal bermata biru yang akan mengubah dunia. Selain itu, seorang keturunan Otsutsuki pun juga tak terlepas dari ramalan Gamamaru itu mengenai Kaguya Otsutsuki. Nah, Gamamaru memberitahukan kepada kedua putra Kaguya itu yakni Hagoromo dan juga Hamura untuk menceritakan kebenaran tentang ibu mereka, karena ia memanfaatkan pohon dewa untuk menyerap semua energi dan mempersiapkan bala tentaranya. Nah, itu benar saja ketika diketahui. Itulah kenapa demi melawan Kaguya, Hagoromo itu berlatih senjutsu energi alam di Myobokuzan. Nah, jika lebih disederhanakan lagi nih, Gamamaru ini pada intinya meramalkan tentang bocah bermata biru dan juga berhubungan dengan seorang Otsutsuki. Jika kita telisik lebih jauh lagi, ketika Kaguya awal turun ke bumi dan seharusnya bersama Ishiki kala itu, Gamamaru pun masih sangat muda, artinya ia sudah ribuan tahun lalu dan melihat semua itu. Dan jika melihat keberadaan Hakuja Senin yang masih hidup di era Boruto sekarang ini, bahkan ia juga meramalkan tentang Boruto loh. Dia mengatakan seperti ini, Hakuja Senin melihat masa depan dan takdir Boruto yang akan sangat sulit dan rumit di masa depan nanti. Baik Hakuja Senin atau bahkan Momoshiki sendiri juga mengatakan hal yang sama, bahwa mata biru Boruto itu akan benar-benar membawa kesulitan tiada tara bagi diri Boruto sendiri. Dan jika kita sambungkan dengan cerita Hakuja Senin dan juga Gamamaru ini sendiri, maka ini cukup bisa dipercaya jika mereka meramalkan sesuatu pasti akan menjadi kenyataan. Tetapi apakah benar ramalan-ramalan Gamamaru sendiri tentang bocah mata biru itu belumlah selesai? Apakah yang dimaksud ini bukanlah Naruto?
Wait, kalau itu nih sepertinya itu perlu kita luruskan lagi. Kalau dunia shinobi masa lalu bocah bermata biru itu sudah sangat jelas itu adalah Naruto. Dan dia menjadi agen perubahan dan pahlawan besar perang shinobi. Jiraiya pun juga sudah sama seperti dia dan yakin akan seperti hal itu. Tetapi itu adalah bocah bermata biru di masa lalu. Nah, perkataan Gamamaru di sini itu sangat bersifat generalis lah, di mana bocah bermata biru itu bisa saja Naruto dan orang lain yang serupa pula. Ketambah menurut perkataan Sarada sendiri, dia mengatakan seperti ini. Mata biru Boruto sendiri sebenarnya jauh lebih biru daripada milik Hokage ke-7. Nah, apakah memang benar nih teori-teori di luaran sana perihal bocah mata biru itu untuk ramalan mereka itu belumlah berakhir? Nah, ini menuju nenek moyang mereka Otsutsuki. Karena sebenarnya sebelum era para shinobi itu muncul dan berkembang, era pertama yang menguasai bumi dan dunia shinobi itu memanglah Otsutsuki. Dan Gamamaru menjadi saksi atas semua hal tersebut. Kemudian setelah Kaguya disegel, barulah era shinobi dimulai. Nah, sekarang ini situasinya berubah lagi nih, karena era ini kembali mengarah ke cerita awal di mana asal-usul Otsutsuki itu dibongkar dan mereka muncul semakin banyak. Bahkan diketahui alasan Kaguya mempersiapkan para Zetsu putih sejak era Gamamaru itu bukan hanya soal melawan orang-orang yang akan menjemputnya seperti Momoshiki. Kaguya mempersiapkan itu untuk sesuatu yang lain sebagai tameng dan juga pasukan tempurnya. Karena di era Boruto sendiri pasukan itu terus berevolusi dan bertambah kuat lagi. Dengan arti lain di sini Zetsu putih itu masihlah ada. Nah, kita tahu bahwa realitas sekarang ini perihal bocah bermata biru ini tentu akan mengarah kepada Boruto nih, bukan lagi kepada Naruto. Dan seperti yang selalu kita bilang, jika seorang tokoh lama memiliki anak, karakter utamanya itu maka akan turun kepada sang anak itu. Dan inilah yang terjadi kepada Boruto sendiri. Ramalan mata biru yang baru itu mungkin ada kaitannya dengan apa yang dikatakan Gamamaru kepada Jiraiya kala itu. Bocah mata biru itu bisa menjadi agen perubahan untuk dunia, tetapi bisa juga malah menghancurkan dunia karena kondisi dan situasi benar-benar membuatnya menderita. Lihatlah sekarang nih apa yang terjadi dengan Boruto setelah Eida mengaktifkan teknik Omnipotence Almighty God itu. Dia telah benar-benar kehilangan segalanya, teman, keluarga, dan juga desanya. Bahkan sekarang Uzumaki itu adalah nama untuk kawan. Di saat yang bersamaan pula, Boruto sendiri juga dikejutkan dengan kemunculan Momoshiki yang mengartikan lagi dan mengatakan pesan-pesannya itu. Rasakanlah, nah inilah salah satu bagian dari ramalan mata biru itu. Ini sudah dimulai dan kau benar-benar kehilangan segalanya dari diri. Perjalanan ke depannya Boruto akan menjadi berat lagi nih. Cara seperti apa yang akan dilakukannya untuk terus bertahan di saat ia menjadi buronan? Kabur kemanakah Boruto nanti? Dan apakah Sasuke memang benar-benar memainkan perannya di sini untuk membantu dan menyelamatkan Boruto? Karena dia sebenarnya tidak terkena efek dari teknik itu dan sedang menggali informasi. Nah, dari sini mungkinkah opening yang memperlihatkan Boruto dahulu dengan mata seperti memiliki senjutsu adalah penggambaran lebih lanjut ketika ia sudah kehilangan segalanya? Artinya entah seperti apa jalan ceritanya nanti, Boruto itu akan sampai ke Myobokuzan atau bahkan Ryuchido untuk berlatih kekuatan baru dan juga sekaligus bersembunyi dari kejaran para aliansi dan dunia shinobi yang telah mengecapnya sebagai buronan kriminal paling ditakuti dalam sejarah dunia baru. Maybe next time nih kita akan bahas lebih dalam perihal openingnya kala itu yang memperlihatkan Sage mode Boruto itu yang terlihat di bawah matanya itu. Siapa orang yang terhubung dengan semua itu? Apakah benar Kashin Koji terlibat dari sini dan dia akan kembali lagi? Who knows? Gimana pendapat kalian? So itulah tadi pembahasan kita mengenai ramalan Gamamaru ternyata menembus masa depan dan Otsutsuki. Ini adalah tentang ramalan bocah bermata biru yang belum berakhir itu untuk generasi baru. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.